Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel utama, yaitu perceived teacher support, self-efficacy, dan student engagement. Sebelum melakukan analisis regresi, peneliti perlu menentukan posisi masing-masing variabel, apakah berperan sebagai variabel independen atau X, atau variabel dependen atau Y. Variabel independen merupakan variabel yang diduga memberikan pengaruh, sedangkan variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya perubahan pada variabel independen. Nah, perceived teacher support menggambarkan sejauh mana mahasiswa merasakan adanya dukungan dari dosen selama proses pembelajaran. Dukungan tersebut dapat berupa bantuan akademik, perhatian terhadap kebutuhan belajar mahasiswa, pemberian motivasi maupun kemudahan dalam berkomunikasi dengan dosen. Karena diduga dapat memengaruhi perilaku belajar mahasiswa, variabel ini ditempatkan sebagai variabel independen atau X. Selanjutnya, self-efficacy merupakan keyakinan individu terhadap kemampuan dirinya dalam menyelesaikan tugas, menghadapi tantangan akademik, serta mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Mahasiswa yang memiliki self-efficacy tinggi umumnya lebih percaya diri dalam mengikuti perkuliahan dan menyelesaikan tugas-tugas akademik. Oleh karena itu, variabel ini juga berperan sebagai variabel independen atau X. Nah, sementara itu, student engagement merupakan tingkat keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran yang mencakup aspek perilaku, emosional, dan kognitif. Variabel ini menunjukkan seberapa aktif mahasiswa berpartisipasi, memberikan perhatian, serta menunjukkan komitmen dalam proses belajar. Karena menjadi variabel yang diprediksi atau dipengaruhi oleh variabel lain, student engagement ditempatkan sebagai variabel dependen Y. Analisis regresi sederhana pertama. Pada analisis pertama, hubungan yang diuji adalah perceived teacher support terhadap student engagement. Dalam model ini, perceived teacher support berfungsi sebagai variabel independen X, sedangkan student engagement berfungsi sebagai variabel dependen Y. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui apakah semakin tinggi dukungan yang dirasakan mahasiswa dari dosen akan diikuti oleh peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, analisis regresi sederhana kedua. Pada analisis kedua, hubungan yang dianalisis adalah self-efficacy terhadap student engagement. Nah, dalam model ini, self-efficacy bertindak sebagai variabel independen atau X, sedangkan student engagement tetap menjadi variabel dependen Y. Analisis ini bertujuan untuk menguji apakah keyakinan mahasiswa terhadap kemampuan dirinya memiliki pengaruh terhadap tingkat keterlibatan mereka dalam aktivitas pembelajaran. Dan yang terakhir, analisis regresi ganda. Pada analisis ketiga, digunakan regresi ganda, yaitu analisis yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah perceived teacher support atau X1 dan self-efficacy atau X2. Sedangkan student engagement atau Y tetap menjadi variabel dependen. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kedua variabel independen tersebut secara bersama-sama terhadap student engagement, serta untuk melihat variabel mana yang memberikan kontribusi pengaruh yang lebih besar terhadap keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran. Ini saya akan menjelaskan mengenai penyusunan hipotesis dan cara melakukan analisis regresi linear yang merupakan aplikasi yang asli. Nah, penelitian ini menggunakan 3 variabel, yaitu variabel perspektif speaker sebagai variabel bebas pertama dan self-efficacy itu sebagai variabel bebas kedua dan student engagement itu sebagai variabel keempat. Nah, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini terdiri atas 2 hipotesis regresi sederhana dan 1 hipotesis regresi ganda. Nah, pertama kita akan menolak regresi sederhana. Pertama, yaitu soalnya itu menyatakan bahwa perspektif support tidak berpengaruh terhadap student engagement. Dan halnya itu menyatakan bahwa perspektif teacher berpengaruh terhadap student engagement. Nah, langkah-langkahnya itu kita masih dilakukan lagi.
Dan setelah data-data yang dimasukkan ke aplikasi Janadi, kita memastikan bahwa dokumen itu sudah kontinus. Nah, kalau tidak dari berapa ini sudah tersimpan kontinus. Nah, selanjutnya itu kita beralih ke sana ini. Nah, seperti dan kita kelima level. Nah, selanjutnya itu kita masukkan ini. Ada banyak variabel dan kita bisa dimasukkan selanjutnya kita mengambil dan tentang teks. Inilah hasilnya. Dan selanjutnya kita tracking tadi kita sudah maju. Selanjutnya kita menuju regresi sederhana dia. HA-nya itu menyatakan bahwa sel efekasi itu tidak berpengaruh terhadap student engagement dan HA-nya HA-nya itu menyatakan bahwa sel efekasi berpengaruh terhadap studi engagement. Nah, langkah-langkah di dalam itu letak ke reflection dengan reflection, terus masukkan student engagement ke dalam variabel dan sel efekasi itu ke kolom portfolio. Selanjutnya tentang teks. Nah, inilah hasilnya. Dan dari kita copy dan ke selanjutnya kita beralih ke rekursi ganda. Pada rekursi ganda ini antara sel tutor dan sel efisiensi terhadap student engagement. Dan HO ini menyatakan bahwa persisten teacher support dan sel efisiensi secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap student engagement. HA-nya itu menyatakan bahwa sistem teacher support dan sel efisiensi secara bersama-sama berpengaruh terhadap student engagement. Nah, langkah-langkahnya itu kita kembali ke regression dan linear regression, terus masukkan student engagement ke dalam variabel, terus sel efisiensi secara ekspres sama teacher support. Nah, selanjutnya kita tentang teks. Nah, inilah hasilnya. Jadi ketika sudah kita kreasi, nah, yang lagi berat. Baik, ini saja dari saya. Saya akhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang masuk ke bagian analisis data menggunakan Jamovi. Nah, tahap pertama itu adalah membuka aplikasi Jamovi, kemudian memasukkan data penelitian yang akan dianalisis. Tekan open dan masukkan data yang tersedia dalam format Excel. Kemudian tekan data yang akan dianalisis, buka. Nah, ketika data telah berhasil dimasukkan,
pastikan variabelnya itu measure type-nya continuous. Kita ganti self efficiency, perceived teacher support, dan juga student engagement. Setelah itu kita analisis, pilih regression, kemudian linear regression. Nah, kita akan melakukan regresi sederhana. Pada analisis yang pertama, masukkan student engagement pada dependent variable dan perceived teacher support ke covariates. Selanjutnya, aktifkan beberapa output yang diperlukan, seperti model fit dan juga confidence interval dan standardized estimate. Hasilnya akan langsung muncul di sebelahnya. Baik. Kemudian untuk regresi yang kedua, student engagement tetap berada pada dependent variable. Kita keluarkan perceived teacher support dan menggantinya dengan self efficacy. Outputnya tetap seperti tadi dan hasilnya langsung muncul. Kemudian untuk regresi ganda, student engagement tetap berada pada dependent variable. Kemudian covariates-nya tetap memasukkan self efficacy dan menambahkan perceived teacher support. Dan ini hasilnya. Baik, selanjutnya saya akan membacakan hasil analisis. Yang pertama itu ada regresi sederhana, variabel perceived teacher support terhadap student engagement, di mana berdasarkan hasil analisis regresi sederhana diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,266 dan nilai R-square sebesar 0,0384. Karena nilai signifikansi sebesar 0,266 itu lebih besar dari 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa H0 diterima dan HA ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa perceived teacher support tidak berpengaruh secara signifikan terhadap student engagement. Kemudian nilai R-square sebesar 0,0384 menunjukkan bahwa perceived teacher support hanya mampu menjelaskan 3,84 variasi student engagement. Kemudian selanjutnya itu regresi sederhana yang kedua antara variabel self-efficacy terhadap student engagement, di mana berdasarkan outfit Jamovi diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,04 dan nilai R-square sebesar 0,233. Karena nilai signifikansi 0,04 lebih kecil dari 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Dengan demikian, self-efficacy berpengaruh secara signifikan terhadap student engagement. Lalu nilai R-square sebesar 0,233 menunjukkan bahwa self-efficacy mampu menjelaskan 23,3% variasi student engagement. Selanjutnya yaitu regresi ganda, di mana hasil regresi ganda menunjukkan nilai signifikan model sebesar 0,011 dengan nilai R-square sebesar 0,254. Karena nilai signifikansi sebesar 0,011 itu lebih kecil dari 0,05,
maka dapat dinyatakan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Artinya, perceived teacher support dan self-efficacy secara simultan atau secara bersama-sama dapat berpengaruh secara signifikan terhadap student engagement. Kemudian, nilai R-square sebesar 0,254 menunjukkan bahwa kedua variabel independen secara bersama-sama mampu menjelaskan 25,4% variasi student engagement, sedangkan 74,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, saya serahkan ke rekan saya. Berdasarkan hasil yang telah diperoleh, analisis regresi dan regresi ganda dapat digunakan untuk mengetahui hubungan serta kemampuan variabel prediktor dalam memprediksi variabel dependen. Melalui penggunaan Jamovi, proses analisis data menjadi lebih praktis dan mudah dipahami. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.